Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan. Ya, kenikmatannya diantaranya pada hari ini kita sehat, kemudian punya kesempatan untuk hadir di tempat ini, sekolah kita tercinta, untuk melaksanakan kebaikan, yaitu thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang pandai bersyukur, karena orang-orang yang pandai bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bersyukur itu akan bertambah nikmat kita, dan kita insya Allah akan semakin banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Sekarang Pak Guru absen dulu. Akbar Fajar Siddiq, Fajrin Nahdi, Idvina Lasinfa, Ilmi Rizki Umero. Kita semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Setelah kita melakukan doa bersama, kita lanjutkan dengan pembiasaan pagi. Silakan dipimpin untuk pembiasaan paginya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salam. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menyemangati pagi hari ini, kita juga harus menambah semangat di dalam diri kita dengan tepuk semangat. Sekarang persiapkan alat pembelajaran kalian. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Kalau sudah, sebelum lebih lanjut pembelajaran ini dilaksanakan atau melanjutkan materi berikutnya, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan materi yang sudah dipelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang haji, ya. Tentang haji, di mana haji itu artinya adalah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita pergi ke Mekah untuk piknik, untuk bermain, untuk hiburan, bukan untuk beribadah, walaupun kita melihat Ka'bah, walaupun kita sampai memegang Ka'bah, itu tidak dinamakan haji. Tetapi yang dinamakan haji artinya adalah pergi ke Baitullah, mengunjungi Ka'bah,
atau rumah Allah untuk melaksanakan ibadah tertentu yang sudah disyariatkan atau ditentukan oleh agama Islam. Nah, syaratnya haji kemarin sudah Pak Guru sampaikan itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau orang non-muslim melaksanakan ibadah haji, hajinya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu Islam. Setelah Islam, syarat yang kedua adalah orang tersebut, muslim tersebut sudah balik. Nah, pada materi yang akan Pak Guru berikan berikutnya, tujuan dari pembelajarannya adalah kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Maksudnya urut-urutan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kalian itu dapat memahami hikmah dari ibadah haji. Karena ibadah haji itu bukan semata-mata hanya ibadah fisik badan kita melakukan ibadah haji, sholat, tawaf, sa'i dan lain sebagainya yang nanti akan dijelaskan, tapi juga ada pelajaran rohani, ilmu hati, ilmu ketakwaan dan ilmu keimanan. Nah, dan untuk lebih jelasnya untuk pembelajarannya akan Pak Guru tayangkan di depan. Silakan kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Haji berasal dari yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Maka dalam ibadah haji dimulai dengan membacanya dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan salat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafaz niat berhaji. Nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma fi hajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Ya, teman-teman sekalian, tadi baru saja kalian menyaksikan ya video pembelajaran tentang ibadah haji dan pelaksanaannya ya. Dan ini dilanjutkan dengan rukun haji, di mana tadi yang sudah ditayangkan merupakan rukun haji. Rukun haji itu apa? Rukun haji ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila salah satu dari rukun haji itu tertinggal, maka hajinya menjadi tidak sah. Dan meninggalkan satu rukun haji tidak dapat dibayar atau didenda dengan dam. Sebelum memakai kain ihram, kita dianjurkan mandi, kemudian berihram. Ihram itu apa Pak Guru? Ihram itu niat haji ya, dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian yang berwarna putih dan tidak berjahit atau tidak ada jahitannya. Untuk yang laki-laki menggunakan 2 kain putih. Yang pertama untuk sarung, nanti dililitkan, bukan jahitan. Kemudian yang satunya untuk baju atau seleng. Dan tidak boleh menggunakan penutup kepala. Dan mata kakinya harus kelihatan. Makanya orang haji nggak ada yang pakai sepatu karena tidak boleh. Kenapa? Karena kalau pakai sepatu mata kakinya kelihatan. Mata kaki itu apa Guru? Kalau bahasa Jawa itu polok. Ya, orang haji harus kelihatan mata kakinya. Makanya pakai sandal. Kemudian untuk yang
perempuan bagaimana? Sama, untuk yang perempuan juga harus memakai pakaian yang tidak berjahit berwarna putih dan menutup aurat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah itu dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan waktunya? Mulai dari badar zuhur tanggal 9 sampai dengan fajar tanggal 10 pas Idul Adha. Di sana apa yang kita lakukan? Banyak-banyak berzikir, ya. Banyak-banyak berdoa. Itu ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah. Kita lanjutkan rekan-rekan. Kemudian tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat tawafnya harus suci dari hadas dan najis, ya. Hadas itu yang membatalkan wudhu kita, najis itu sesuatu yang bisa berasal dari tubuh kita atau dari luar tubuh kita. Kemudian menutup aurat, ya. Kalau laki-laki seperti ini contohnya menutup auratnya, ya. Kemudian kalau perempuan tetap menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka atau wajah. Dilanjutkan dengan apa? Dimulai dari sudut Hajar Aswad sampai lagi ke Hajar Aswad. Selanjutnya rekan sekalian adalah macam-macam tawaf, ya. Yang pertama adalah tawaf qudum. Tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah, ya, dari tanah air sampai ke Mekah. Yang dilaksanakan pertama tawafnya adalah tawaf qudum. Berikutnya adalah tawaf ifadah, ya. Kalau dalam tulisannya itu berbunyi ifadah, tapi dibacanya kalau lughat Arabnya adalah ifadah. Tawaf apa itu Pak Guru? Tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah untuk memenuhi rukun haji. Kemudian tawaf wada, ya. Tawaf wada atau tawaf wada itu dibacanya pakai wada, ya. Yaitu tawaf yang dilaksanakan oleh setiap jamaah haji yang akan meninggalkan kota Makkah. Nanti berarti pada saat rangkaian ibadah haji kita laksanakan, tawaf yang terakhir namanya tawaf wada. Kemudian ada tawaf sunnah, tawaf yang dilaksanakan setiap saat, tidak ditentukan waktunya kapan saja ketika kita berada di Mekah untuk melaksanakan haji, kapan saja kita bisa melakukan tawaf sunnah. Kemudian apalagi tawaf nazar. Kalau di sini tulisannya nazar, ya. Kalau nazar itu pakainya Z yang bentuk nazar. Artinya apa? Tawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan yang berhasil. Misalnya kamu punya cita-cita, kemudian kalau saya cita-cita ini berhasil, saya akan tawaf, maka tawaf itu harus dilaksanakan. Namanya tawaf nazar. Yang berikutnya anak-anak sekalian adalah sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dengan sa'i, ya. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Berikutnya anak-anak sekalian adalah tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul artinya adalah bercukur atau memotong beberapa helai rambut sebagai tanda telah bebas dari ibadah haji, ya. Nah, tahallul ini, beberapa helai ini maksudnya minimal 3 helai rambut bagi laki-laki maupun perempuan. Dan bagi laki-laki apabila ingin menghilangkan seluruh rambutnya atau digundul boleh, tapi bagi perempuan tidak boleh digundul, ya. Yang berikutnya adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu berurutan, maksudnya melaksanakan ibadah haji tidak boleh yang akhir dibikin awal, yang awal dibuat akhir, atau yang tengah-tengah dibikin akhir, yang akhir di tengah-tengah. Tidak boleh acak, harus berurutan, ya. Anak-anak sekalian, lebih jelasnya ini sudah Pak Guru buatkan gambar, ya. Rute atau geografis atau letak tempat-tempat yang dijadikan ibadah haji bisa dilihat, ya, di tayangan. Dari mulai mikot, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, balang jumroh, kemudian ada lagi tahallul, wukuf, dan lain sebagainya, ya. Nanti bisa dicermati dulu sebentar gambarnya.
Ya, dari mikot, kemudian qaf, qudum, kemudian sa'i, wukuf, kemudian apa? Jumroh, kemudian tahalul, dan dilanjutkan dengan kembali ke Mekah ke Mina, lalu kembali ke Mina, ya, dan seterusnya. Bisa dilihat di tayangan. Berikutnya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami atau menguasai hikmah ibadah haji. Yang pertama, hikmah dari ibadah haji adalah menjadikan hati ikhlas dan pemurah. Yang kedua, menjadikan kita kembali ke fitrah. Yang ketiga, menemukan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Yang kelima, membangun persaudaraan Islamiyah sedunia. Hati yang ikhlas nomor satu, karena kita tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan perhiasan, tidak mengharapkan apa-apa saja kecuali satu, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, ya, Pak Guru minta kalian sekarang untuk membuat kelompok. Sebelum membuat kelompok, tugas kelompoknya adalah silakan kalian membuat proyek, berdiskusi membuat proyek yang nanti kalau sudah selesai akan Pak Guru minta untuk dipresentasikan atau dibaca ke depan dan dibacakan hasilnya. Baik anak-anak, sekarang langsung saja kalian membuat kelompoknya. Ini kelompok 1, kemudian yang sebelah kiri kelompok 2. Atau silakan. Ya, jangan lupa baca bismillah untuk mengerjakan proyeknya. Ya, silakan. Sudah selesai anak-anak? Ya. Kalau sudah selesai, silakan nanti kelompok 1 maju ke depan, ya. Maju ke depan sambil membawa hasil proyeknya dan mempresentasikan atau membacakan hasil program diskusi tentang urutan perjalanan haji, ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Urutan perjalanan ibadah haji. 1. Mikot. 2. Tawaf
3 sa'i, 4 rukuk, 5 melontar jumlah, 6 tahmid, 7 tawaf ifadah, 8 kembali ke Mina, kembali lempar jumlah, 9 tawaf wada, 10 kembali ke tanah air. Terima kasih untuk informasinya. Ya, kalau kelompok 2 diselesaikan dulu, masih ada waktu ya. Kelompok 2 silakan masuk ke depan. Terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Anak-anak sekalian, ya, setelah kalian melaksanakan proses ya pembuatan diorama dan mempresentasikan hasilnya, secara umum hasil kalian sudah baik, ya. Namun ada catatan kecil yang perlu aku sampaikan di sini, yakni kegiatan kelompok pembelajaran hari ini. Untuk kelompok 1, Pak Guru beri catatan supaya nanti pada kegiatan pembelajaran yang berikutnya, ya, semuanya harus aktif, ya, semuanya harus aktif, artinya ikut berperan supaya sama-sama merasakan arti atau manfaatnya bekerja berkelompok, ya. Kemudian untuk kelompok 2, alhamdulillah sudah cukup baik kerjasamanya dalam mengerjakan proyek. Catatan dari Pak Guru dipertahankan dan ditingkatkan, ya, karena kita belajar bersama itu bukan untuk mengandalkan teman, tapi untuk saling berbagi supaya bisa berlatih hidup gotong royong. Tujuannya adalah supaya pekerjaan yang berat itu menjadi ringan, pekerjaan yang besar terasa kecil, pekerjaan yang lama menjadi lebih cepat selesai, ya. Nah, sebelum dilanjutkan, ini Pak Guru akan membagikan LKPD, ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang nanti harus dikerjakan oleh masing-masing siswa. Tidak boleh bekerja sama atau turun-turunan, ya. Waktunya adalah 10 menit. Jadi nanti ini ada soal isi dan soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu sudah dikerjakan, ya, sesuai yang kamu pahami, sesuai yang sudah kalian mengerti, ya. Ini silakan dibuat dulu. Ya, selamat mengerjakan. Nanti yang berhasil mengerjakan soal IC betul, insya Allah Pak Guru kasih reward, ya, atau penghargaan.
Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan. Anak-anakku sekalian semuanya, alhamdulillah LKPD telah kerja 1 detik atau kalian sudah selesai dikerjakan ya. Dan sebelum melanjutkan proses pembelajaran hari ini, sebagai doa kita bersama, karena ini adalah materinya haji, kita tabarkan dengan membaca talbiyah ya, dengan hitungan 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Saya mau ke Makkah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula usra aqobah, sa'i dari Shafa ke Marwah. Anak-anakku sekalian, sampailah kita pada penutup pembelajaran hari ini, yang kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan atau dalam melaksanakan ibadah haji dilakukan secara runtut, secara berurutan, tidak boleh dilaksanakan mendahulukan yang akhir, mengakhirkan yang dahulu, atau yang tengah-tengah didahulukan atau akhirkan. Jika ibadah haji yang dilaksanakan tidak berurutan, maka ibadah hajinya tidak sah. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, bukan hanya fisik kita yang digembleng, bukan hanya fisik kita yang ditempa atau dididik, tapi adalah rohani kita satu, supaya kita menjadi manusia yang ikhlas, pemurah, kemudian dapat selalu berusaha menyempurnakan ibadah dan selalu membangun jiwa persatuan. Bukan hanya pada saat kita ada di tanah suci, tapi setelah kita kembali ke tanah air, maka kita membangun silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan masyarakat yang lain, sehingga Islam akan menjadi rahmatan lil alamin ya. Selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran hari ini yang telah kalian ikuti, secara umum kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Walaupun harus ada yang ditingkatkan, harus ada yang dibenahi. Tadi sudah Pak Guru sampaikan ketika mengulas tentang kerja kelompok. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan bisa dilaksanakan untuk pembelajaran berikutnya ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pembelajaran kita minggu depan itu adalah masih tentang ibadah haji, yaitu larangan haji ya dan wajibnya haji. Untuk itu silakan minggu depan kalian persiapkan ya. Jangan lupa belajar, berdoa, dan selalu berbuat yang terbaik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Marilah kita akhiri dengan berdoa ya, membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Pembelajarannya hari ini mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.